Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan buku ini, Guru Pendidikan Agama Islam kelas 9. Anak-anak, marilah pertemuan hari ini kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan materi berikutnya yang berjudul Menuai Keberkahan dengan Menghormati Orang Tua dan Guru. Kemudian setelah ini nanti kamu yang pertama absen terlebih dahulu, yang kedua tekan lonceng, subscribe, and like. Baiklah, silahkan disimak, hanya menyimak dan membaca materi berikut ini. Tugas itu nanti minggu depan. Kita lanjut ke materi berikutnya. Baik anak-anak, hari ini akan saya sampaikan bab 3, yakni menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Ini adalah kompetensi dasar yang harus dikuasai, yaitu yang pertama, meyakini bahwa berbakti dan taat kepada orang tua dan guru adalah perintah agama. Yang kedua, menunjukkan perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Yang keempat, menyajikan cara berbakti kepada orang tua dan guru. Itu tadi kompetensi dasar. Berikutnya yaitu peta konsep. Ini yang pertama yaitu ada indahnya menghormati orang tua dan guru, kemudian taat kepada orang tua dan guru, ada mengambil keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru, kemudian ada sikap mulia yang harus dikuasai. Kita lanjut, yaitu yang pertama, indahnya menghormati orang tua dan guru. Anak-anak, kita berada di perut ibu kurang lebih 9 bulan lamanya. Saat seorang ibu sedang hamil, badannya lemah, bertambah lemah dan terasa semakin susah. Terlebih saat melahirkan, sungguh nyawa menjadi taruhannya. Setelah anaknya lahir, tugas seorang ibu selanjutnya adalah merawat dan membesarkan anak-anaknya. Kemudian seorang ayah juga begitu, bekerja keras demi menghidupi keluarganya. Badannya yang letih dan kepanasan tak membuat seorang ayah menyerah untuk bekerja membahagiakan keluarga. Kebahagiaan hidup sebuah keluarga akan terwujud jika semua anggota keluarga saling menghormati dan menyayangi. Anak menghormati orang tua menyayangi anaknya, seorang adik menghormati kakaknya, dan kakak menyayangi adik-adiknya. Sikap saling menghormati dan menyayangi seperti ini harus dibiasakan. Sikap menghormati dan menyayangi kedua orang tua dapat dimaksudkan sebagai bentuk balas budi kita kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita berbuat baik kepada ibu bapak. Tutur kata kita kepada keduanya haruslah lemah lembut. Mengucapkan kata kepada orang tua saja tidak diperbolehkan agama, apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar. Anak yang menghormati kedua orang tuanya akan selalu minta nasihat, petunjuk dan doa. Inilah cermin anak soleh solihah. Selanjutnya, di samping kedua orang tua, orang yang sangat berjasa dalam hidup kita adalah guru. Guru mengajar dengan penuh perhatian, kesabaran, dan ketekunan. Kita dapat membaca, menulis, dan berhitung berkat jasa para guru. Guru telah memberikan ilmu pengetahuan dan menanamkan akhlak mulia, sehingga kita menjadi insan yang cerdas dan berbudi pekerti luhur. Tanpa jasa seorang guru, kita ini akan berada dalam kebodohan. Kedua orang tua dan guru wajib kita hormati, sayangi dan taati. Nasihat dan petunjuknya kita laksanakan sebaik-baiknya.
Mereka telah berjasa mendidik kita menjadi manusia berilmu dan berakhlak mulia. Kita bahagiakan mereka dengan cara rajin belajar dan beribadah, mengikuti pelajaran dengan penuh semangat, mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Pantang bagi anak soleh untuk menyakiti hati gurunya. Rasa sayang kita kepada mereka dapat kita wujudkan dengan mendoakannya setiap selesai sholat, mendengarkan dan melaksanakan nasihat dan petunjuknya. Yang kedua yaitu taat kepada orang tua dan guru. Seorang anak wajib mentaati kedua orang tua. Ketaatan seorang anak kepada kedua orang tua merupakan bentuk birrul walidain. Birrul walidain adalah berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua termasuk salah satu amalan paling mulia dalam agama. Beberapa keberkahan dan keutamaan tersebut adalah: 1. Berbakti kepada orang tua merupakan salah satu kunci masuk surga. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan bagian dari atau berjuang di jalan Allah. Yang ketiga, berbakti dan menghormati orang tua dapat melebur dosa-dosa besar. Kita lanjut, bentuk berbakti kepada orang tua bagaimana? 1. Ketika orang tua masih hidup, menaati perintah mereka, membantu pekerjaan, menghormati, bersikap sopan, menyayangi, membahagiakan keduanya. Ketika orang tua sudah meninggal bagaimana? Pertama, mendoakan. Doa untuk dua orang tua, Robbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah selesai sholat atau kapanpun kita ingat, kita baca agar orang tua kita itu berada dalam kemudahan, melaksanakan wasiatnya, menyambung dan melanjutkan silaturahmi dengan teman orang tua, menjaga nama baik orang tua. Kepada guru, kita wajib memuliakan guru, sebab guru adalah pewaris ilmu dan menjadi salah satu jalan menuju keberkahan ilmu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang merendahkan gurunya akan ditimpakan oleh Allah kepadanya 3 azab penderitaan. Yang pertama, sempit rezekinya. Anak-anak, sempit rezekinya ketika kita merendahkan guru. Yang kedua, hilang manfaat ilmunya. Bar dikandani, bar diwurui, ilang plas, mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Kemudian yang ketiga, keluar dari dunia atau wafat tanpa iman. Kita akan sengsara ketika kita merendahkan bapak dan ibu guru. Kemudian cara berbakti kepada guru bagaimana? 1. Mengucap salam bila bertemu. Assalamualaikum Bapak Ibu Guru. Memperhatikan bila diajak berbicara di dalam dan di luar kelas. Rendah hati, sopan santun dan menghargai. Melaksanakan nasihatnya. Ojo mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Melaksanakan tugas belajar dengan ikhlas. Apa berkah yang bisa kita petik? Mengambil keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Menghormati kedua orang tua akan mendatangkan keberkahan hidup bagi seorang anak. Mengapa demikian? Karena dengan menghormati kedua orang tua mereka akan merasa senang dan bangga. Mereka akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anaknya mendapat perlindungannya. Doa orang tua sangat berarti bagi anak-anaknya, sangat manjur dan mujarab. Apa kata orang tua itu adalah kayak semacam sumpah. Nanti ketika kamu jadi orang tua, makanya jangan ngomong yang negatif, ngomongnya yang harus positif. Meskipun anaknya nakal, anakku pinter, baik dan seterusnya. Inilah yang akan menjadi hidup kita berkah. Oleh karena itu, anak-anak, mari kita hormati kedua orang tua dan guru agar mendapat keberkahan hidup. Kemudian yang berikutnya, selalu minta nasihat dan doa dari setiap guru yang mengajar di kelas. Jika dalam satu hari ia mendapat doa dari 4 guru, maka dalam 1 minggu ia akan mendapat 28 kali doa dari guru-guru tersebut.
Berarti dalam 1 bulan ia mendapat 112 kali doa dan 1344 kali doa dalam setahun. Subhanallah. Doa-doa dari Bapak dan Ibu guru inilah yang turut andil dalam kesuksesan dan keberkahan hidup kita. Baik anak-anak, sikap yang harus kita lakukan yaitu kaitannya dengan hormat Bapak dan Ibu guru serta orang tua, yaitu yang pertama menghormati orang tua, menghormati guru, patuh kepada orang tua dan guru, menyayangi kedua orang tua dan guru, membantu kedua orang tua dan guru yang selama ini anak-anak kalau disuruh ibunya bapaknya masih semoyo, sekarang sudah tahu harus segera dirubah. Ikhlas dalam membantu orang tua dan guru, harus ikhlas. Ini anak-anak materi hari ini, kita akan lanjut nanti pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Baik anak-anak, saya rasa materi hari ini sudah cukup. Tunggu tugas berikutnya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.